dengan cara berbagai macam ritual termasuk bertukar air liur dengan melalui cara berciuman seperti itu ya. Iya. Dan ada ritual mandi kembang dan lain-lain. Mandi kembang, makan kembang. Makan kembang juga, tapi pasangannya sampai sekarang malah jadi posesif. Ya malah nggak bisa lepas. Malah nggak bisa lepas. Dan Tikanya sendiri juga sering didatangi oleh sosok binatang-binatang, kalajengking, ular, bahkan ada sosok ular yang mengajak berhubungan badan dalam mimpinya Tika. Makanya datang ke sini mau melepas semua ritual, kalaupun resikonya harus kehilangan dan putus dengan pasangannya, itu dia siap terima. Oke, saya mau menulis apa yang saya tahu dulu ya tentang kamu. Saya baru hari ini ketemu kamu dan saya belum tahu apapun itu. Dan berpindah-pindah. Saya akan ceritain semuanya. Oke, ini the negative side. Ini positif. Oke, baik. Oke. Terus udah gitu gini, saya bahas yang negatif dulu ya. Iya. Mungkin ini agak nggak menyenangkan buat Mbak Tika dengar. Correct me if I'm wrong juga. Kamu lebih suka bule daripada orang Indonesia ya? Iya. Dan kemudian saya berpindah lagi. Saya merasa Tika hidupnya berpindah-pindah. Pertama dari satu daerah ke daerah lain, bahkan ke negeri seberang yang lain. Apakah ada perencanaan atau planning Mbak Tika untuk berpindah tempat walaupun hanya vacation? Ada sih planning untuk vacation memang. Dalam bulan ini kah? Tahun ini. Tahun ini, oke. Di sini saya menulis Pulau Dewata. Nggak, saya tidak menyebutkan itu ya. Intinya di sini kamu merasa bahagia. Betul? Iya. Tadinya. Tadi. Oh, sekarang udah enggak ya? Ya. Yang ini yang paling agak menyedihkan. Tarik nafas panjang dulu deh. Udah terlalu sering narik nafas panjang. Coba deh lagi. Lagi. Ini agak berat. Saya akan bacain. Ya. Cerai, kawin bolak-balik. Belum menemukan pasangan yang tepat. Maaf ya, mohon maaf, saya hanya berbicara apa adanya. Di sini ada negatif, di sini ada positif. Positif adalah baik, menganggap semua pria akan he's the one, he's the truth, he's the one. Iya, Iya. jadi pasangan hidup saya gitu. Iya, jadi dia memberikan semuanya dan termasuk materi. Saya melihat di sini materinya itu sebenarnya dia juga membiayai beberapa orang. Apakah itu betul? Iya. Jadi sebagai tulang punggung atau betul? Anak sendiri. Ya. Jadi you are single parent. Berarti benar ya kawin tadi divorce terus kawin bolak-balik. Oke, itu ini yang akan mungkin ini akan future. Dan ini divorce-nya udah terjadi. Ya kan? Dan bule tadi kamu juga udah mengakui itu. Dan saya lihat di sini yang positifnya kamu gampang memberikan sesuatu kepada orang lain, charity. Sering berbagi gitu. Iya. Karena saya merasa semua orang pasti adalah orang yang baik. Jadi kenapa kita nggak baik sama orang? Iya. Dia suka charity, dia suka sosial, dia nggak tegaan sama orang. Tapi bahkan gak tegaannya ini dimakan sama teman perempuannya sendiri. Sering. Ya ampun, kasihan banget sih aku. Sabarnya. Gak gampang jadi si Tika. Soalnya tuh temen aku juga persis banget ngalamin kayak gini. Jadi dia kayak pengen ngikat cowoknya, terus pakai ya maksudnya datang ke hal kayak gitu. Tapi akhirnya jadi baliknya tuh posesif banget gitu. Jadi susah gitu kan, kayak gitu kan. Itu bener mirip banget deh ceritanya. Jadi posesif banget ya. Jadi cowoknya tuh balik posesif banget. Dan posesifnya itu ternyata karena sebelumnya dia main dukun juga.
Makanya saya bisa sampai bermimpi sedang berhubungan dengan jin. Jadi pada saat saya berciuman, ternyata jin yang ada di tubuh Dia? pasangan saya suka sama saya dan gak bisa lepas. Jadi saya nggak berhubungan dengan pasangan saya, tapi di kasur itu basah. Gaibnya sangat dahsyat sekali. Ya, Pasti ada jalannya kok. Nggak ada orang asing yang masuk kamar kan? nggak ada. Karena kalau tidur pasti kunci pintu. Sabar ya Mama, kasihan banget aku. Sumpah. Intinya sebenarnya adalah diganggu hantu ketika dia tidur dan kan Iya, kayak semacam hewan bentuknya. Itu jin ya, Roy? itu jin. Dan Dia berubah-ubah sih ya, kalau dibilang hewan kan dia berubah jadi cowok. Dia menyerupai manusia, tapi kadang dalam mimpi itu dia menunjukkan kalau dia adalah ular. Dan binatang ular itu, ularnya warna hitam, itu ada di kamar, ada banyak kalajengking. Makanya saya pergi lagi ke dukun tempat saya. Astagfirullahaladzim. Kasihan banget loh. Kasihan banget loh. Kasihan banget. kamu tenang ya. Kamu tenang ya. Tenangin dulu. Kamu perlu minum. Sebentar, Mbak Tika, usahain ada di sini ya. Tenangin Mbak. Jangan kosong pikirannya ya, Mbak ya. Saya cuma takut dia ada di sini. Karena setiap saya kemana-mana, selalu ngeliat ular. Dan itu capek. Saya udah capek sama sikapnya dia, sama sifatnya dia yang nggak bisa setia sama saya. Ketika saya mau memperbaiki, memang mungkin caranya salah. Tapi saya juga capek diganggu kayak gini. Hidup saya jadi nggak tenang. Ya Mbak. Kenapa nggak ditinggalin aja, Mbak? Saya Karena udah mungkin coba itu. untuk pergi kemana, nggak kontak sama dia. Iya. Selalu dia bisa cari saya. Karena posesif itu loh. Astagfirullahaladzim. Ini ada yang datang ya, Roy? Apa yang menunggu studio? Yang nunggu studio, karena kasihan juga. Jadi Kayak marah gitu. Iya, kayak marah. Mbak Tika, di sini saya sih lihatnya bukan jelek-jelek, nanti ada positifnya juga kok. Mbak Tika itu diwarnai unsur pengkhianatan dan perselingkuhan, itu nomor 1, dan divorce. Tapi kamu tampaknya tidak bisa tinggal di Jakarta. Saya melihat ada perencanaan di luar sana. Kamu akan tinggal di luar negeri atau di pulau seberang. Betulkah itu? Iya. Untuk merupakan sesuatu dan berjalan lancar sebenarnya. Saya nggak mau ada di sini, nggak mau deket dia, nggak mau jauh dari dia. Nggak mau dihantui sama apapun itu tentang dia, udah cukup. Iya. Oke, baik. Di sini sebenarnya adalah topik yang terbesar adalah kisah cinta yang tragis. Dia bilang katanya pasangannya main dukun juga. Benar kamu lihat itu, Roy? Iya. Tapi entah kenapa ya, Tika susah kenapa dapat jodoh ya. Nggak ngerti, setiap saya punya pasangan, betul kata Kak Roy, selalu ada yang namanya pengkhianatan dan selalu ada orang ketiga. Iya. Iya, selalu ada orang ketiga. Iya. Iya. Sebenarnya bisa banyak faktor sih penyebabnya, dan saya yakin itu bukan semata-mata karena salahnya Mbak Tika. Jadi jangan Anda malah mengecilkan diri sendiri dan menyalahkan diri sendiri gitu. Setiap pengkhianatan belum tentu kok itu emang karena Mbak Tika gitu.
Tapi kenapa harus selalu kayak gini? Belum aja Mbak, pasti nanti dapet kok. Iya. Selalu ketika memang, ya aku menganggap semua orang baik. Selalu berpikir kalau laki-laki itu ya seperti sosok papa. Karena papa nggak pernah kecewain mama. Tapi kenapa setiap saya punya pasangan harus ngerasain kayak gini? Emang saya salah apa? Kenapa? Mungkin Mbak terlalu baik untuk dia. Oke, Roy. Jadi Kalau Saya nanti butuh pasti ketemu yang energi lebih baik. lebih nih dari teman-teman di sini. kamu butuh apa? Laki-laki yang baik hati untuk support punggung dia. Kamu turun, Sabar ya Mbak Tika. kamu Udah selalu coba untuk Turun. sabar. Ya, saya yakin pasti ada jalan keluar ya Pak. terus. Tapi kalau untuk berganti pasangan dan saya tahu itu Ini berat. dia, kamu turun. Enggak Mbak, pasti nanti dapet yang baik kok. Karena Mbaknya baik, jadi Mbak nggak pantas dapet cowok kayak gitu. Ini turun. Jadi ini penonton, kenapa Roy? Tenang dulu ya. Oke, Roy coba untuk bantu ngasih solusi buat Mbak Tika. Kita semua ada di pihak Mbak Tika. Iya, ya, kita semua dekat di bawah. Maju sini, cepet. Diam dulu Mbak Tika. Ya, nggak di depan. Apa? Enggak, Mbak Tikanya diam dulu, nggak di depan. Begini. Silakan Roy. Saya minta energi yang murni. Tolong salurkan ke Mbak Tika sekarang. Tapi pegang gini semuanya. Kan tenaga laki-laki lebih besar daripada perempuan. Jadi kayak gini semua pakai tangan, pakai satu tangan semua di situ. Tapi nempel. Di bahunya ya, di sebelah sini ya. Iya, seperti itu. Semuanya pegang ya. Di sebelah sini. Memang kasih energi yang baik, kasih support, kasih dukungan buat dia. Mbak Tika, Saking udah terlalu sakit sih, Bay. tapi dia nggak kepengaruh sama makhluk gaib kan? Ini Enggak manusia sih. ya. Enggak sih. Mbak Tika kuatin dia. Mbak Tika Tahan deh. pikirannya fokus di sini, jangan biarin pikiran dikuasain sama Mbak, makhluk-makhluk lain. Tolong. Ini nih, segini. Mbak Tika, air minum, tolong air minum dong. Mbak Tika, bangun. Bisa ngelakuin materi Bangun dulu sebentar ya, sebentar saya bantu ya. Satu, dua, tiga. Minum dulu ya. Diminum. Aduh, saya kasihan loh. Minum sama air dia. putih. Minum air putih. Udah tenangan. Nah, Coba nafas, lagi. nafas dulu. Ya, sebelah sini. Satu, dua, tiga. Udah cukup kan? Sip. Udah, ya cukup ya. Udah cukup. bangun Mbak. Saya Mbak Tika tenangin dulu dirinya. Ini minumnya boleh dikasih dia aja. Sylvia. Masih mau minum? Tenang dulu ya. Ini Enggak, terasa dari cara ngeliatnya kayak penuh kecewaan gitu. Dia juga gemeteran banget. Mbak Tika, Kabarnya Mbak. Mbak Tika. Mbak Tika sabar ya. Sabar ya. Tapi capek semua ini Pasti, semua pasti. capek.
Gimana rasanya kalau punya pasangan yang harus ganti-ganti perempuan? Dan saya tahu itu seperti apa, dan saya tahu dia di mana. Tapi itu kan bikin Mbak Tika jadi seorang yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tapi nggak bisa sekuat itu juga, Mas. Iya, kayak it's still there. The memory. Masih tetap ada di situ. Lukanya masih ada, bekasnya ada. Dan saya nggak bisa cerita sama siapapun, termasuk keluarga saya sendiri. Apa yang saya rasain, sepahit-pahit apapun itu, saya simpan sendiri. Iya, kan tadi aku bilang dia apa-apa sendiri. Kenapa? Apa-apa sendiri. Kenapa nggak cari keluarga yang bisa diajak bicara? Masalah yang saya hadapi ketika saya harus share sama keluarga, saya merasa saya akan membebani mereka dengan masalah saya. Saya nggak mau membuat mereka kepikiran sama apapun itu, sampai akhirnya saya harus kehilangan anak saya sendiri. Kehilangan anak sendiri. Ya karena saya dan sekarang ketika saya mencoba untuk percaya lagi sama orang baru, dia melakukan hal seperti ini. Tapi kan